Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Kamu memaksanya. Lin Chong saat ini tersiksa sedikit menyedihkan. Rambutnya dibuat sangat mirip dengan sarang ayam, dan dia dipukuli sampai hidungnya membiru dan wajahnya membengkak. Dia ditahan di udara oleh Chu Feng meraih lehernya dan dia berjuang keras, namun dia tidak berdaya untuk melarikan diri. Chonger. Setelah melihat Lin Chong, wajah yang mengubah yang terbesar tidak lain adalah Lin Molly. Dia menunjuk ke Chu Feng dan dengan keras berkata, "Chu Feng, cepat lepaskan Chong-erku atau aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping." "Oh." Aku berkata, "Tuan rumah, siapa yang kamu takuti sekarang? Jika aku tidak membiarkannya pergi, kamu akan memotong mayat aku menjadi 10.000 keping, tetapi kemudian jika aku membiarkannya pergi, tidakkah kamu akan membagi mayat aku dengan 5 kuda?" Mengutuk. "Aku bahkan belum melihat kamu sebelumnya, namun kamu membiarkannya keluar dan berkata bahwa aku mencoba untuk membunuh kamu. Kamu memberi perintah untuk membunuh aku, bahkan tidak membiarkan orang yang berhubungan dengan aku pergi. Pada akhirnya, aku muncul di depan kamu sekarang, dan sial, kamu masih mengeluarkan omong kosong seperti itu? Aku akan mengatakan ini padamu. Bicaralah lebih sedikit sampah, dan biarkan saudaraku Qi Feng yang pergi atau aku akan menguliti anakmu yang masih hidup." Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya. Belati itu melotot dengan tatapan dingin dan itu sangat tajam. Chu Feng mengambilnya dari kamar tidur Lin Chong ketika dia melewatinya. Untuk menakut-nakuti orang, hal ini lebih berguna daripada Bow of 100 Transformations yang bisa dipadatkan Chu Feng setiap saat. "Kamu berani?" Melihat itu, wajah Lin Molly yang sangat menyayangi Lin Chong langsung berubah sangat dari ketakutan dan dia mengancam dengan marah di bawah. "HMPH. Aku tidak berani? Terlihat jelas. Lihat apakah aku berani atau tidak." Tapi Chu Feng hanya mendengus dingin dan mengikuti itu, lengannya tiba-tiba jatuh. Belati di tangannya berubah menjadi deretan cahaya putih dan melesat melewati tangan Lin Chong. "Ah!" Setelah melesat melewati, Lin Chong langsung membuat tangisan menyedihkan yang seperti hantu menangis dan serigala melolong karena 3 jarinya sudah dipotong oleh Chu Feng. Penderitaan menyebabkan kepalanya penuh keringat, dan air mata serta ingusnya juga mengalir keluar karena dia yang berdiri tinggi di atas tidak pernah merasakan sakit seperti itu. "Chu Feng, aku akan membunuhmu." Adegan itu tidak membuat Lin Molly marah. Wajah tuannya berubah ungu karena marah, dan wajahnya berharap itu bisa memakan Chu Feng hidup-hidup. "Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas." Chu Feng dengan dingin tersenyum dan pedangnya terpotong lagi. Kali ini, dia memotong 2 jari Lin Chong yang tersisa. Ah, pada saat itu, Lin Chong bahkan lebih keras dan dengan isak tangis, dia berteriak ke Lin Molly, "Ayah, cepat lepaskan senior Qi atau kalau tidak putramu, aku akan disiksa sampai mati olehnya. Lepaskan dia. Lepaskan Qi Feng Yang." Melihat putranya yang berharga dalam kondisi yang begitu menyedihkan dan menyakitkan, hati Lin Molly semakin sakit dan dia segera memerintahkan pembebasannya. "Tidak, dia tidak bisa dibebaskan." Sebagai tanggapan, Yan Yangtian dengan cepat berteriak. "Apa yang aku katakan ini dia? Aku bilang lepaskan dia. Cepat lepaskan dia." Lin Molly juga marah. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada putranya. Secara alami, penjaga rumah Pangeran Qilin tidak akan berani menentang niat Lin Molly. Mereka buru-buru melepaskan ikatan Qi Feng Yang dan menyeretnya turun dari bawah guillotine. "Tinggal jauh dari tahap hukuman." Chu Feng dengan marah melolong. Lin Molly yang sangat takut bahwa putranya akan dilukai tidak berani lamban. Dia dengan cepat memerintahkan semua orang pada tahap hukuman untuk pergi dan dia sendiri juga dengan cepat meninggalkan tahap hukuman. Hanya setelah semua orang jauh dari tahap hukuman dan dirinya sendiri, Chu Feng memegang Lin Chong dengan satu tangan dan tiba di tahap hukuman. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar bisa merasakan betapa lemahnya Qi Feng Yang. Dapat dilihat bahwa pada hari-hari ini, ia tidak menderita sedikit pun siksaan.
Setidaknya, Qi Feng Yang saat ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan pertempuran yang tersisa. Saudara, adikmu, aku, telah datang terlambat. Chu Feng mendukung Qi Feng Yang dan rasa bersalah memenuhi wajahnya. Bah! Dasar bocah, aku tahu kamu akan datang, tapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak seperti itu. Karena kamu telah datang, kamu perlu membawa aku keluar hidup-hidup atau bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkan kamu. Qi Feng Yang sangat lemah, tapi dia sangat senang karena itu setidaknya berarti bahwa dia tidak membantu Chu Feng untuk apa-apa sebelumnya. Bahwa dia, Qi Feng Yang, tidak memilih orang yang salah. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu menjadi hantu, kamu memiliki aku, adik lelaki kamu, yang akan ikut dengan kamu. Chu Feng dengan tenang tersenyum, lalu tatapannya menjadi tajam tidak normal. Dia pertama-tama mengamati sekeliling kerumunan, kemudian tatapannya mendarat pada Yan Yang Tian yang berdiri di udara dan dia dengan keras berkata, bergerak. Hari ini, bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan sini hidup-hidup. Tapi Yan Yang Tian tidak bergerak sama sekali. Dia menjaga posisinya dan niat membunuh memenuhi pandangannya. Aku sudah bilang padamu untuk bergerak. Melihat itu, Chu Feng tidak memiliki belas kasihan. Dia mengangkat tangannya, meraih lengan Lin Chong, lalu memutar balik. Dengan jentikan, lengan Lin Chong dipaksa menjadi bentuk V. Sialan Yan Yang Tian, cepat enyahlah. Lin Chong meringis dari rasa sakit dan dia dengan marah dan keras mengutuk. Yan Yang Tian, bergerak. Ini perintah. Pada saat yang sama, Lin Moli yang mencintai putranya dan sangat cemas juga meraung pada Yan Yang Tian. Menghadapi sikap kuat Lin Moli, Yan Yang Tian mengerutkan kening dan dia terjebak dalam situasi yang sulit. Tetapi pada akhirnya, ia masih bekerja sama dan tidak hanya menarik kembali tekanan pemeterannya, ia juga dengan patuh mundur ke samping. Melihat itu, Chu Feng menopang Qi Feng Yang dengan satu tangan, dan meraih erat ke Lin Chong dengan yang lain. Setelah itu, cahaya melintas di bawah kakinya dan berharap desir, dia meledak dengan eksplosif seperti meteorit. Dia dengan gila berlari menuju cakrawala di kejauhan, dan arah yang dia hindari adalah lembah 100 tikungan. Ingin pergi? Itu tidak akan semudah itu. Pada saat yang sama, Lin Moli dan Yan Yang Tian hampir bergerak pada saat yang sama dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada Chu Feng saat mereka mengejarnya. Surga! Chu Feng sebenarnya telah menyelamatkan Qi Feng Yang dengan kekuatannya sendiri. Bocah ini memiliki begitu banyak saraf sehingga bisa menutupi langit. Tapi pada topik itu, dia bisa berjalan di udara dengan kultivasinya, jadi mungkinkah dia mendapat warisan Imperial Sky Sage? Setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, tempat hukuman yang awalnya benar-benar sunyi langsung menjadi gempar dan semua orang tercengang oleh adegan yang terjadi tadi. Chu Feng, seorang pria muda yang baru berusia 16 tahun, dengan berani menyusup ke dalam tempat hukuman di rumah Pangeran Qilin, dan dengan kekuatannya sendiri, ia mengambil Qi Feng Yang dari tangan dua ahli ranah surga, penguasa Qilin Pangeran Menshan, Lin Moli, dan kepala sekolah Ling Yun, Yan Yang Tian. Itu hanya terdengar seperti legenda. Meskipun Chu Feng memang bergantung pada metode khusus untuk melakukan semua itu, tetapi murni akal, keberanian, kekuatan yang tidak dapat ditemukan pada banyak orang. Jadi, itu menyebabkan sejumlah besar orang pada saat itu tidak merasa bahwa Chu Feng melakukan kejahatan apapun. Sebaliknya, banyak orang yang menunjukkan kekaguman. Terutama generasi muda. Beberapa bahkan mengidolakannya karena tindakan Chu Feng saat ini adalah sesuatu yang mereka impikan, namun tidak berani dan tidak bisa dilakukan. Ketika orang-orang merasa kaget untuk berbagai hal yang dilakukan Chu Feng, dia berlari di udara selama hidupnya. Saat dia berlari, dia melolong ke arah Yan Yang Tian yang semakin dekat dan semakin dekat. Jika kamu terus mengikuti aku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh Lin Chong? Membunuh? Silakan dan bunuh. Bukan hanya Yan Yang Tian tidak takut, dia bahkan mengejeknya dengan kata-kata dingin. Lin Moli, katakan padanya untuk mundur atau aku akan membunuh putramu di sini. Chu Feng tahu bahwa Yan Yang Tian tidak peduli tentang kehidupan dan kematian Lin Chong, jadi dia mengarahkan pandangannya ke arah Lin Moli yang ada di belakang Yan Yang Tian.
Tuan rumah, jangan terancam oleh bocah ini. Hari ini, dia tidak boleh melarikan diri atau masalah masa depan tidak akan pernah berakhir. Pada saat itu tidak akan sesederhana seperti putramu sekarat, tetapi seluruh klan. Melihat itu, Yan Yang Tian juga dengan cepat mendesak, dan saat dia berbicara, dia terus mendekati Chu Feng. Secara bersamaan, tekanan dari alam surga yang mengerikan juga mulai menyelimuti Chu Feng secara tersembunyi. Setelah mendengar saran Yan Yang Tian, bahkan Lin Moli mulai ragu. Meskipun putranya yang berharga penting baginya, jika ia membandingkan putranya dengan seluruh istana Pangeran Qilin, keputusan itu sebenarnya tidak sulit untuk dibuat. Melihat bahwa Lin Moli sudah terguncang dan Yan Yang Tian mengejar tanpa henti, alis Chu Feng berkerut erat dan dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jadi, wajahnya tidak bisa membantu mengubah seram dan sentuhan ketegasan melintas ke tatapannya. Dia meraih Lin Chong dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Setelah itu, lapisan kekuatan mendalam tak henti-hentinya melonjak dari telapak tangannya dan dia dengan ganas berkata kepada Yan Yang Tian dan Lin Moli. Kalian berdua telah memaksaku dalam hal ini. Hari ini, kamu lebih baik tidak membiarkanku melarikan diri atau bahkan jika kamu bersembunyi di ujung langit atau sudut lautan, di masa depan, aku masih akan membunuh kalian berdua. Saat dia berbicara, Chu Feng tiba-tiba mengencangkan telapak tangannya dan kekuatan mendalam yang menakutkan melonjak ke tubuh Lin Chong. Dia membengkak lebih besar, dan pada akhirnya, dengan ledakan besar, Lin Chong menjadi kabut darah yang melayang di udara. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.